Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya harusnya kalau ada pemimpin muslim mestinya ya mereka menunggangi itu untuk menjadi kebaikan, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah. Dengan kesempatan ini kita berdoa kepada Allah untuk memberikan hidayah para pemimpin muslim, terutama pemimpin negara kita ini, agar mereka bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka patuh dan bangga menjadi seorang muslim. Pada saat itu, waktu banyak sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah, sudah mereka disambut oleh Najasyi di sana, Quraisy menjadi khawatir waktu itu dengan hijrah ini, karena bisa saja orang Islam tiba-tiba susun kekuatan di Habasyah dan menyerang kota Mekah pada saat itu. Oleh karena itu Quraisy mengutus 2 orang untuk menemui Najasyi agar muslimin kembali ke Mekah. Kedua utusan ini terkenal sekali, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Nanti 2 orang ini juga masuk Islam, gitu kan? Tapi sebelum mereka masuk Islam, Amr bin As ini terkenal, jenderalnya Umar bin Khattab nanti yang menembus kota Mesir dan Afrika itu adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, gitu kan. Tapi ini belum masuk Islam. Justru Quraisy utus kedua ini karena cerdasnya akal mereka. Tujuannya ke sana untuk menarik kembali sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke sana untuk kembali ke Mekah, untuk disiksa lagi gitu. Mereka punya tugas mengembalikan muslimin ke Mekah dengan alasan muslimin adalah kaum mereka dan sedang melarikan diri. Quraisy telah mempersiapkan pertemuan dengan Najasyi dengan berbagai macam hadiah, terutama pakaian yang terbuat dari kulit yang dibeli dari negeri Yaman yang sangat digemari oleh Najasyi dan juga penduduk Habasyah. Quraisy membeli pakaian kulit tersebut dari negeri Syam dan dari Yaman, karena pada saat itu di negeri Syam yang termasuk dan Yaman yang terbaik. Makanya kalau anda baca ayat Al-Quran li ilafi Quraisy ilafim rihlatash syita'i was-saif, gitu kan, ya, kisah tentang Quraisy pada saat mereka mengadakan perjalanan musim dingin dan musim panas, kata ulama tafsir, ke Yaman dan ke negeri Syam, karena 2 negara ini yang mereka jadikan sebagai tempat untuk transaksi bisnis. Setelah Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As tiba di Habasyah, maka Amr dengan kelihayannya tidak langsung menemui Najasyi, tapi mereka memilih untuk menemui para pendeta yang punya pengaruh besar pada Najasyi juga masyarakat Habasyah, karena dalam Nasrani para pendeta yang punya pengaruh dan pengambilan keputusan yang besar. Lalu Najasyi kebetulan juga pada itu seorang raja dan pendeta. Setelah bertemu dengan para pendeta yang dikenal dengan buku-buku sejarah atau bahasa Afrika waktu itu Batrikah, ya, dan menghadiahkan pada mereka pakaian kulit tadi yang istimewa dari negeri Syam, Amru menjelaskan masuk kedatangan mereka dan niat untuk memulangkan muslimin kepada mereka karena mereka adalah kaum yang melarikan diri. Para pendeta sangat senang dengan hadiah tersebut dan mereka pendeta setuju saja karena memang tidak ada maslahat bagi pendeta. Untuk apa mereka di sini, biar suruh pulang aja. Setelah pertemuan tersebut, mereka semua sepakat menemui Najasyi. Kata-kata pada pendeta-pendeta ini, baik kalau gitu, tapi kami harus lapor pada raja dulu. Saat menceritakan berita kepada Najasyi, anehnya ya, dan dikagetkan, Amr bin As tadi pikir pasti sudah bisa dibawa pulang karena semua pendeta setuju. Najasyi tiba-tiba nolak dengan keras dan berkata, saya tidak akan menyerahkan muslimin sebelum saya dengar dari mereka juga. Jadi selama ini belum pernah dengar nih, belum pernah tahu siapa muslim itu, apa agamanya. Pokoknya cuma minta perlindungan, ada surat Nabi SAW, ini orang-orang saya bisa diberikan naungan nggak? Bisa, karena kami dengar keadilan anda, dinaungi, gitu kan. Bagaimana tidak, sementara mereka telah memilih saya dari semua raja-raja yang ada di muka bumi ini karena menganggap saya adil. Karena kalian menuduh bahwa saya muslimin lari dari kalian seakan-akan mereka telah melakukan kejahatan besar, maka saya pun akan mendengarkan dari mereka tentang itu atau tentang kalian. Benar nggak gitu? Di sini kata para ulama sejarah terlihat dengan sangat jelas keadilan Najasyi yang memang dia tidak langsung spontanitas kasih dan selesai. Karena dikasih hadiah langsung mensuruh tangkap saja, gitu kan? Seperti banyak sekarang pemimpin begitu kan? Dikasih hadiah selesai, gitu kan? Atau pimpinan-pimpinan instansi yang sangat murah imannya dibeli dengan sebuah kunci mobil, sebuah bidang tanah atau uang ditransfer ke deposit banknya, kemudian tiba-tiba langsung memperjualkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kendor sekali, ya, memperjualkan akhiratnya untuk dunianya gitu. Najasyi dengan keadilannya tidak gitu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya sebelum sahabat berangkat, sungguh di Habasyah, di Ethiopia terdapat raja yang tidak terzalimi siapapun dalam pemerintahannya. Maka Rasulullah SAW sangat menginginkan waktu itu Rasulullah SAW sangat mengingatkan tentang keadilan dalam Islam, sebagaimana sabda beliau, bila datang kepadamu seseorang yang matanya buta sebelah, maka jangan kamu membenarkannya sebelum engkau melihat siapa yang sedang dia tuduh. Mungkin yang dituduh dua-dua matanya sudah buta.
Di sini keadilan artinya kalau ada yang ngeluh sama kita, saya dipukul sama ini, saya di ini, jangan langsung iyakan dulu. Baik, mana orang yang kamu tuduh? Ini dipanggil, lihat dulu. Kata Nabi SAW, mungkin ini matanya buta satu, itu sudah dua matanya buta. Jadi nggak boleh kita sembarangan, disuruh adil dalam Islam sampai seperti itu. Berbeda dengan sebagian pemimpin sekarang, saya katakan yang jauh dari keadilan murni. Hanya dengan sedikit laporan saja ia langsung mengambil keputusan tanpa memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Terlebih lagi dengan sogokan yang diharamkan oleh Nabi SAW dengan urusan dunia yang sebentar. Najasyi lalu memanggil kaum muslimin waktu itu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Kebetulan dia adalah misanan Nabi Muhammad SAW dan saudara kandung Ali radhiyallahu anhu. Salah satu dari pemuka sahabat tentunya. Amr bin As tadinya, ya, utusan Quraisy, berharap agar muslimin langsung saja dipulangkan, tidak usah pakai ditanya, gitu kan. Tapi Najasyi menolak dan bersikeras ingin mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin. Kenapa kok kaum kalian ini mengusir kalian, sekarang datang lagi mau mengambil dengan cara paksa? Ada apa? Gitu. Saat tiba di hadapan Najasyi dan terjadilah pertemuan yang dihadiri oleh kedua utusan Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi dengan Amr bin As, dengan Ja'far bin Abi Talib dari utusan sahabat. Kedua orang ini, tadi orang Quraisy, Amr bin As dengan Abdullah bin Rabi'ah melaporkan bahwasanya keburukan tentang kata Najasyi. Kedua orang ini, ya, Abdullah bin Rabi'ah dengan Amr bin As menceritakan tentang keburukan kalian nih, kaum muslimin. Sekarang saya mau dengar dari kamu Ja'far, siapa kalian ini dan apa keyakinan kalian gitu. Dan kenapa masyarakat kalian mengusir kalian dari Mekah, lalu sekarang mau ngambil kalian dengan paksa lagi kembali ke sana. Kata Ja'far, lalu Ja'far pun bicara dengan penuh kejujuran sebagai seorang muslim. Dan ini perlu sekali, jujur itu akan membuka pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, lazimilah, peganglah kejujuran itu, walaupun di depan mata kalian lihat kehancuran. Dan jauhilah bohong, walaupun depan mata kalian lihat keberhasilan. Islam itu memang seperti itu. Harus yakin kepada Allah SWT. Allah akan nanti berikan jalan keluar. Lalu kata Ja'far radhiyallahu anhu, kami dahulu kaum yang menyembah berhala, memakan bangkai, bermaksiat, memutus silaturahim, dan kami saling berperang dan membunuh. Lalu kami diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus seorang nabi pada kami dari golongan kami, dan seseorang yang sangat mulia garis keturunannya dan terhormat di kaumnya. Nabi kami mendakwakan pada kami agar menjaga hubungan silaturahim, meninggalkan maksiat dan kekejian. Lalu Ja'far menjelaskan Islam, ya, secara jelas-jelasnya, panjang lebar. Islam itu begini, Islam itu begini, tapi belum menyinggung masalah Nasrani, ya. Khusus bicara tentang masalah hukum Islam saja, menyembah Allah satu, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana perintah-perintah dalam Islam, gitu kan. Najasyi lalu heran atau dengar keterangan itu, lalu bertanya kepada Ja'far, apakah engkau mempunyai ayat-ayat yang dibawa oleh orang tersebut yang mengaku Nabi itu? Kata Ja'far, iya. Lalu Ja'far membaca, Ja'far pintar, ya. Ja'far radhiyallahu anhu karena tahu Najasyi ini orang Nasrani, dia pilih ayat-ayat yang berhubungan dengan Nasrani. Yang dia baca adalah surah Maryam. Yang dibaca adalah surah Maryam. Dan ini kalau orang Nasrani baca surah Maryam ini dengan betul-betul hatinya ingin cari kebenaran, langsung dapat hidayah insyaallah. Karena ini menjelaskan bagaimana prosesi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, gitu kan? Membantah semua pemahaman mereka, gitu kan? Bagaimana kisah disebutkan Zakaria ada, Yahya ada, kisah disebutkan. Maka kita akan bacakan surah Maryam urutan 19 ayat 1 sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini 15 ayat. Ini baru saya yang baca ya. Bagaimana kalau Ja'far radhiyallahu anhu yang baca gitu? Baik, yang pertamanya kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang hanya Allah yang tahu maknanya atau nama surah itu. Cuma dua pendapat. Dan tidak boleh kata ulama ya kita menafsirkan yang lain-lain. Seperti banyak teman-teman kita yang dari tarekat itu banyak menerjemahkan macam-macam, gitu kan? Ini tidak dibenarkan. Kaf itu maksudnya ini, ya maksudnya ini. Ini tidak sesuai dengan tafsir yang sebenarnya. Karena para nabi dan Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menjabarkan itu. Beriman sesuai dengan dia turunnya. Yang kedua, yang dibacakan ini adalah benar-benar penjelasan tentang rahmat Allah, Tuhan kalian kepada hambanya Zakaria. Perhatikan di sini, di surah Maryam cerita tentang Zakaria dan orang Nasrani tahu betul siapa itu Zakaria. Zakaria adalah pamannya Maryam. Maryam adalah ibunya Isa. Jadi ini satu keluarga nih yang lagi diceritain nih, ya, satu keluarga. Lalu dikatakan ayat ketiga, yaitu takala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kenapa suara lembut? Saya pernah jelasin, ingat gak? Dulu saya pernah jelasin untuk masalah doa. Jadi Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya, itu umurnya dia 30 tahun, istrinya 20 tahun. Ternyata istrinya Zakaria ini alaihissalam mandul. Nabi Zakaria tidak tahu awalnya, berdoa minta anak. Tahun berdoa, belum dikasih. 20 tahun berdoa, belum dikasih. 30 tahun berdoa, belum dikasih. Apakah Nabi Zakaria berhenti berdoa seperti Anda? 40 tahun berdoa, belum dikasih. 50 tahun, belum dikasih. 60 tahun, belum dikasih. 70 tahun berdoa, baru Allah kasih. Jadi nanti umurnya Nabi Zakaria 100 tahun, minta apa? Ya Allah, kasih saya anak dari istri saya ini yang mandul. Bukan minta istri baru bapak-bapak. Oh langsung semangat ibu-ibu ya. Walaupun halal gitu kan. Baik, saya tidak bahas poligami, nanti ribut lagi. Baik, intinya adalah Nabi Zakaria bilang, ya Allah karuniakan saya anak dari istri saya ini. Istrinya mandul, waktu dia 100 tahun, istrinya berapa tahun umurnya? Tadi kan waktu dia nikah istrinya 20, dia 10, 90 tahun. Jadi waktu Allah turunkan ayat ini Bapak Ibu sekalian Allah, itu dia sempat, Nabi Zakaria dikatakan, ingatlah tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Kata ulama tafsir, karena umurnya sudah 100 masih minta, ya Allah kasih anak dari istri ini. Kata mereka, kalau kaumnya dengar, kaumnya bilang Zakaria gila ini. Nggak mungkin minta anak dari kepada Allah dari istri yang mandul dan 90 tahun, sudah nggak mungkin. Kan gitu. Kita bayangkan kalau 90 tahun jalan aja sudah susah, gitu kan? Baik. Lalu apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ini pelajaran besar bagi orang yang mau berdoa kepada Allah. Ya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya Tuhan tulang-tulangku sudah lemah, 100 tahun umurnya, dan kepalaku telah ditumbuhi uban semuanya. Dan tetapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Aku tidak mau putus asa. Pokoknya selama yang aku minta ini benar, tidak putus asa. Minta kepada Allah. Ini baru seminggu berdoa, Allah nggak terima, berhenti deh. Belum. Padahal pernah saya tekankan begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya berani sumpah demi Allah. Kalau Anda minta bukan haram, ikhlas karena Allah, kan gitu. Dan tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW ya, ini 3 syaratnya. Anda sudah mengatakan baru bilang, ya Allah. Misal contoh, sembuhin penyakit saya. Begitu Anda bilang ya Allah, itu begitu Anda berdoa, Allah sudah tentukan finalnya doa itu. Cuma tinggal 3 hari kah, 4 hari kah, seminggu kah, tapi ada finalnya, pasti, nggak mungkin tidak. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata-kata ulama mengatakan astajib lakum, Allah sudah tentukan kapan Anda akan dikasih. Cuman tinggal komitmen nggak jalan. Nabi Zakaria 70 tahun minta anak dari istri yang mandul, berat bagi manusia tuh. Ternyata harus 70 tahun dilalui baru Allah kasih, gitu kan? Jadi kalau Anda la qadar Allah kena penyakit kanker, punya ini, begitu berdoa, memang Allah sudah catat tuh. Oh ini mungkin kadar doanya 15 tahun. Sama aja, Anda bilang, oh kok lama 15 tahun? Kalau Anda berobat juga minum obat dokter, dokter bilang minum obat seumur hidup, mana lebih parah? Kan gitu.
Ya memang Allah sudah tentuin sebenarnya, penentuan sudah ada. Nah kalau anda sabar, tetap komitmen berdoa, tetap khusyuk, tetap minta, nanti akan ada finalnya gitu kan. Paling jauh anda mati. Kan kalau mati tidak ada lagi penyakitnya kan. Sudah aman, sudah di akhirat gitu kan. Dan kalau kita lalui masa cobaan ini ada pahalanya. Nggak ada yang sia-sia loh. Anda kalau ajukan proposal ke gubernur atau wali kota, itu lagi antri, nunggu, nggak dapat apa-apa. Dapat duit nggak? Enggak. Tapi kalau Anda lagi ngantri terima doa, itu dapat pahala tuh. Sementara ngantri itu dapat pahala. Ngantri aja. Apalagi kalau sudah sampai. Anda sabar berdoa kan ada titik finalnya. Kan gitu. Biasanya kita nggak sabar. Mungkin tinggal sehari lagi berdoa Allah terima, tapi kita berhenti. Dapat pahala tapi nggak dapat target. Perhatikan ya. Jadi ini penting. Setiap Anda sudah ngangkat proposal doa kepada Allah, selama bukan minta yang haram, tidak ada makanan dan minuman dan pakaian yang haram di tubuh kita, kan gitu. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengucapin jawabannya, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, hidupnya susah sekali, tidak pakai sendal, lalu angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, bagaimana Allah bisa kasih makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang masalah tergesa-gesa kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah pasti terima doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat penasarannya, Rasulullah, wa kaifa ya'jal? Bagaimana ciri-ciri orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan saya sudah berdoa lalu tidak ada jawabannya lalu dia tinggalkan doa. Tidak sabar. Proses dalam Islam itu ada pahalanya. Maka saya sering bahasakan begini, nikmatilah proses hidup Anda. Lagi sholat tahajud nikmatin, lagi berdoa nikmatin, lagi makan nikmatin. Jangan menghayal yang lain. Kalau lagi makan nasi sama ikan, hayalannya ayam, tidak enak ikannya. Iya kan? Kalau lagi sholat di sejadah yang biasa, jangan bayangkan sejadah yang besar, yang bagus. Biasa saja, nikmatin yang ada. Nikmatin prosesnya maka akan aman insya Allah. Gitu kan? Perhatikan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Dia berdoa dengan begitu dan dia katakan, saya tidak pernah putus asa ya Allah. Terus berdoa. Ada targetnya. Poin ayat kelima, dan sesungguhnya aku khawatir tidak ada penerus peninggalku nanti, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkan aku dari sisi engkau seorang putra. Di sini kata ulama tafsir, dia minta anak dari istri yang ini karena dia sebutin istri yang mandulnya, kan gitu. Lalu ayat yang keenam, yang akan apa gunanya anak itu? Untuk apa minta lagi sudah tua? Yang akan mewarisi aku, maksudnya ilmu-ilmu yang telah engkau berikan ya Allah wahyu ini, dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan jadikanlah ia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi. Anak itu nanti soleh ya Allah. Anda perlu tahu dulu, sebelum kita lanjutkan ayat, sebelum atau ada ayat lain ya, yang menceritakan di surah Al-Imran bagaimana waktu Zakaria alaihissalam masuk ke kamarnya Maryam, ponakannya. Waktu masuk ke ruangannya Maryam, di kamarnya Maryam itu ada buah-buahan, ada makanan, ada macam-macam. Lalu Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Ini dari Allah nih, Allah kasih saya. Karena saya ibadah Allah turunin dari langit. Dikasih sama Allah SWT Maryam alaihissalam karena ibadahnya luar biasa kepada Allah gitu kan. Maka waktu lihat kesolehannya Maryam sampai Allah turunin makanan dari langit, Zakaria berkata, Allah mengatakan, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Pada saat itu Zakaria mulai berdoa dengan Tuhannya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya, innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berikanlah saya keturunan ya sebagaimana saudara saya punya keturunan Maryam. Ini saya juga ingin punya keturunan yang baik-baik gitu kan. Yang baik-baik ya Allah, dan jadikanlah dia orang yang soleh tentunya. Ini permintaannya Nabi Zakaria. Jadi ada alasan juga, selain dia minta ada penerus, dia juga melihat kesolehannya si Maryam tadi. Baik, selanjutnya ayat ke-7. Setelah 70 tahun berdoa, baru datang dengan sabar menunggu. Hai Zakaria, datang Jibril AS mengatakan, sesungguhnya kami memberitakan kabar gembira kepadamu akan mendapatkan seorang anak. Ini penting sebelum saya lanjutin ya. Kalau Anda minta satu sama Allah,
Allah nggak kasih satu, tapi Allah akan kasih 1 plus 1 plus 1 sampai 10. Nggak pernah tuh kita minta, ya Allah sembuhin, selesai Allah cuma sembuhin. Tidak, Allah akan kasih banyak sekali. Nanti akan kita dengar. Nabi Zakaria alaihissalam hanya minta anak. Laki-laki ke perempuan sama saja. Yang penting soleh, gitu kan? Lalu di sini dikatakan, sungguh kami sampaikan berita gembira kepadamu hai Zakaria, akan datangnya seorang anak laki-laki dipilihkan oleh Allah dan bernama Yahya. Allah kasih nama dari langit, kan gitu. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Belum ada orang secara fisik seperti dia dan belum pernah ada orang bernama Yahya, baru dia, nama dari langit, gitu kan. Yang kedelapan, Zakaria berkata, perhatikan Nabi Zakaria sebagai manusia kan, 70 tahun berdoa tapi tidak jenuh. Dia mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sudah sangat tua umurku 100 tahun. Dia sendiri kaget. Lalu Tuhan berkata atau berfirman, Allah SWT berfirman melalui Jibril AS, demikianlah Tuhanmu telah menyeru wahai Zakaria, hal itu sangat mudah bagiku. Gampang kalau cuma orang tua mau dikasih hamil sama Allah, gampang. Perempuan semua bisa hamil tanpa suami, bisa kalau Allah mau. Allah bisa hancurin kita semua, Allah ciptakan makhluk lain bisa. Apalagi kalau cuma sekedar membuat istrimu hamil, hai Zakaria, dalam kondisi mandul, itu kecil gitu. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu dari sesuatu yang tidak ada. Kamu sendiri Zakaria dari sperma ayahmu, dari sel telur ibu menjadi manusia. Dan itu tidak ada, gitu kan? Sama, bisa juga. Ayat 10, Zakaria berkata, ya Tuhanku, karena senangnya dia mengatakan, kan aku tanda-tanda. Maksudnya begitu istriku hamil, nggak usah ada ngidam-ngidamnya, gitu kan? Jadi begitu dia hamil hari pertama, saya udah tahu, berarti dia lagi hamil. Jadi tidak usah tunggu tanda-tanda perutnya besar atau dia ngidam, gitu kan? Tuhan Allah SWT berfirman, tanda bagimu ialah tiba-tiba kamu tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Tiba-tiba hilang suaramu, nggak bisa ngomong. Kalau lagi dari Nabi Zakaria ngomong, tiba-tiba hilang suaranya, berarti mulai hari itu sudah hamil, gitu kan? Padahal kamu dalam keadaan sehat. Ayat ke-11, maka ia pun keluar dari mihrabnya, menuju kepada kaumnya, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah di malam dan siang hari. Kata ulama tafsir, karena beliau suaranya hilang pada saat itu, maka beliau menyampaikan kepada kaumnya, ya, akan hilang suara saya, gitu kan? Dan kalau hilang, maka sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, gitu. Kemudian ayat 12, hai Yahya, sudah selesai lahir, gitu kan? Lalu Allah SWT mengatakan kepada Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan, ayat 13-nya, tadi ayat 12 ya, yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Ayat 14, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Ayat ke-15, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang bahas tafsir, karena kalau bahas tafsir ini panjang saya bahas ini. Jadi kita kembali ke sirah, gitu kan? Lanjutnya nanti Anda bisa baca di tafsirnya tentang bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan itu ada bahasan sendiri. Anda boleh cari, bisa beli DVD saya, ada judulnya Dahsyatnya Doa. Itu saya sudah bahas panjang lebar tentang ayat ini dan dikuatkan dengan ayat-ayat lain lagi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pelajaran kepada kita dari Zakaria alaihissalam yang tidak pernah bosan dalam berdoa, dan akhirnya Allah berikan target yang dia inginkan. Begitu pula dengan kisah nabi-nabi lain. Ya, ada nabi-nabi lain, ada Nabi Yunus, ya, ada nabi-nabi yang lain yang sudah saya angkat dalam DVD itu. Baik, setelah mendengarkan ayat-ayat di atas, kembali kepada kisah Najasyi sekarang. Dengan seksama dia dengarkan, maka Najasyi bertambah heran karena kisah Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam ini sangat jelas di dalam Injil, gitu kan? Kok bisa orang dari Mekah ini bisa tahu siapa ini dari Ja'far? Mekah itu pada saat itu, kalau kita ini seperti satu kota terpencil di Irian. Kalau dibandingkan dengan dunia waktu itu, Mekah itu nggak ada orang yang lirik. Cuman karena musim haji mereka pergi. Karena nggak ada sesuatu, nggak ada apa di sini kan. Kalau nggak ada zam-zam mungkin nggak bisa orang hidup. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, kering gitu kan. Sekarang baru mulai ada pohon-pohonan, tapi dulu memang tidak ada, gitu kan. Sangat gersang. Lalu dikatakan keduanya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan semua ini tidak ada satupun orang-orang Arab yang tahu tentang itu.
Najasyi lalu berkata, demi Allah, sungguh yang telah engkau ucapkan ini telah keluar dari sumber yang satu dengan Isa alaihissalam. Najasyi akhirnya berkata, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kalian pada siapapun. Lalu Najasyi mengusir Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, suruh pergi. Tapi waktu itu Najasyi belum masuk Islam ya, belum masuk Islam. Dia cuman kaget aja kenapa bisa ada ayat seperti ini, tapi belum masuk Islam. Lalu Amr bin As karena tidak puas diusir oleh Najasyi, lalu ia berpikir, akhirnya dia meminta kepada para pendeta untuk mengatur pertemuan lagi kedua kali dengan Najasyi dan ingin menyampaikan bahwasanya umat Islam yang sedang dia bela itu mencaci maki Isa, gitu loh. Jadi ternyata surah Maryam waktu turun di Mekah, dan ini surah Makkiyah memang, itu orang-orang Quraisy sudah diperdengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As ini termasuk orang yang tahu ayat-ayat ini, gitu kan? Maka mendengar bahwasanya waktu orang-orang pendeta tadi mendengar Amr bin As bilang muslimin mencaci maki Nabi Isa, mereka semua penasaran, marah. Lalu mereka mengatur lagi pertemuan dengan Najasyi. Mendengar bahwasanya muslimin mencela Isa alaihissalam dari Amr bin As, maka para pendeta segera menemui Najasyi lalu meminta agar muslimin disidang di majlis kerajaan. Lalu Najasyi mengundang kembali muslimin dan bertanya lagi pada mereka, apa yang kalian katakan tentang Isa? Karena Amr bin As bilang, coba suruh tanya, apa yang mereka bilang tentang Isa? Isa itu siapa di mata orang Islam? Sekali lagi perhatikan ya, kejujuran dalam menyampaikan sesuatu, membela kebenaran walaupun di depan kita itu orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita, gitu kan? Tapi kita sampaikan kebenaran, jangan ragu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sedang numpang di Ethiopia di istananya raja. Dan waktu itu orang-orang Nasrani lagi mengatakan Isa anak Tuhan, termasuk Najasyi. Tapi perhatikan apa di sini. Waktu ditanya, apa pendapat Anda tentang Isa? Sekali lagi kejujuran dan adalah sebuah keselamatan. Walaupun akidah berbeda dengan Nasrani, tapi harus dijelaskan tanpa disembunyi-sembunyi. Maka Ja'far radhiyallahu anhu kemudian membacakan lanjutan ayat tadi. Tadi kan sampai ayat 15 nih. Ja'far tadi pilih ayat ini sengaja nih, surah ini supaya lebih jelas tentang Nasrani. Sekarang lanjutin ayat 16 sampai ayat 36. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Di sini kita baca terjemahnya insyaallah, tapi sebelumnya Ja'far bin Abi Thalib sangat cerdas. Beliau tidak bilang begini, Isa itu menurut kami begini-begini, tidak. Dia bacain ayat. Ini ya Najasyi, saya lanjutin ayat yang saya jelasin kemarin. Jadi ini Allah yang berfirman. Najasyi jadi dengar, gitu kan? Bukan perkataan dia. Ayat 16-nya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran,
yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, ya, karena sudah hamil gitu kan pada saat itu. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus kepadanya ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maaf, ini ayat 16 belum hamil ya, nanti setelahnya. Ayat ke-18-nya, Maryam berkata, pada saat tiba-tiba di mihrabnya, di tempat sholatnya dia, tiba-tiba ada manusia datang, sosok manusia, Jibril menjelma menjadi manusia. Lalu Maryam berkata, ini bukti kesuciannya ya, begitu ada di ruangannya langsung dia katakan, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu benar-benar orang yang bertakwa. Kalau kau takut sama Allah, kau tidak akan ganggu saya. Jibril berkata, ayat 19, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ayat 20, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Perhatikan di sini. Jadi Allah berfirman nih menceritakan kisah Maryam, gitu kan? Dari bertemu dengan Jibril sampai nanti hamil, sampai melahirkan. Jadi di sini ini orang Nasrani tidak tahu poin ini nih. Ini keyakinan yang benar. Lalu ayat 21, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu telah berfirman, wahai Maryam, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya, si Isa nanti yang lahir itu, suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti karena sulitnya menghadapi melahirkan tadi dan tidak ada yang bantu nih. Lalu aku dilupakan, lebih baik aku tidak jadi manusia dan aku dilupakan. Lalu ayat 24, maka Jibril menyuruh kepadanya dari tempat yang rendah. Kata ulama tafsir, di dekatnya dia, Jibril turun lagi, lalu berkata, janganlah kamu sedih wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kata ulama tafsir maksudnya adalah ada air, jadi mata air keluar dekatnya Maryam alaihissalam yang suci, yang bersih, yang belum bisa minum. Jadi nggak perlu berdiri, gitu kan? Ayat 25, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Sentuh aja batang pohonnya, jatuh semua kurmanya. Dan ini ulama sebagian mengatakan dari medis muslim ya, bahwasanya kurma sangat baik terutama bagi ibu yang hamil dan mempercepat untuk melahirkan, gitu kan? Ini karena di sini Maryam alaihissalam disuruh memakan kurma oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mau melahirkan sendirian, tidak dibantu oleh orang, gitu kan? Lalu dikatakan ayat 26, maka makanlah, minumlah dan senangkanlah hati kamu. Jika kamu melihat seorang manusia maka katakan, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maksudnya aku tidak mau jawab sekarang. Nanti setelah melahirkan, maka aku tidak akan berbicara pada manusia pun pada hari ini. Ayat 27, maka Maryam membawa anak itu setelah melahirkan, digendong dibawa ke kaumnya. Dengan menggendongnya, kaumnya lalu berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Bagaimana bisa kau punya anak belum menikah? Gitu kan? Ayat 28, hai saudara perempuan Harun. Maksudnya Nabi Harun nih. Tentu antara Maryam dengan Harun jauh ya. Karena Maryam ini adalah ibunya Isa. Antara Isa dengan Musa jauh sekali jaraknya. Ya, itu bisa ratusan tahun gitu kan. Tapi di sini maksudnya adalah wahai saudaranya Harun, kata ulama tafsir, maksudnya hai orang yang mirip dengan Harun dari kesolehannya. Itu maksudnya. Dikatakan ayahmu sekali-kali bukan seorang yang jahat dan ibumu bukan juga seorang pezina. Bagaimana bisa kau lakukan ini gitu? Lalu dalam ayat 29, Maryam menunjuk kepada anak tersebut. Maka mereka berkata, bagaimana bisa kami mengajak bicara anak bayi yang sedang dalam buaian atau ayunan? Ayat 30 berkata Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sementara dia masih bayi ya. Ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ini perhatikan ya, Najasyi ini dengar terus nih ayat nih. Jadi bisa diperhatikan kalau kita di posisi Najasyi, dia Nasrani, lalu ayat ini menceritakan tentang hal yang berbeda, gitu kan? Dengan keyakinan dia selama ini gitu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan nanti kembali. Ayat 34, Al-Quran mengatakan, itulah Isa putra Maryam, bukan anaknya Allah, bukan anaknya siapapun.
Karena orang-orang Nasrani sebagian yang mengatakan Isa bukan anak Tuhan, tapi dia orang pilihan, dia mengatakan Maryam menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, gitu kan? Tapi ini tidak benar, tidak ada riwayat sama sekali berhubungan dengan masalah itu. Lalu dikatakan itulah Isa ibnu Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Maksudnya orang-orang sampai sekarang mengatakan Nasrani bilang anak Tuhan atau bukan ya? Maryam punya suami atau tidak ya? Gitu kan? Jadi mereka masih bimbang. Ayat 35, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia, apabila dia ingin sesuatu Allah, maka dia cuma mengatakan jadilah, maka jadilah itu. Tidak butuh proses seperti Isa. Ayat 36, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia oleh kalian semuanya. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana ya 30 sampai ayat 36 ini semua menceritakan tentang prosesi Maryam dan Isa alaihimussalam, gitu kan. Lalu yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba saja yang terjadi aneh. Najasyi netesin air mata, nangis, luar biasa nangis. Dan pendeta yang ada di sekitarnya juga banyak yang nangis. Karena waktu dibacain ayat ini, kebetulan kan dalam bahasa Arab. Najasyi tidak ngerti bahasa Arab. Bahasa mereka bahasa Afrika waktu itu ya. Ada penterjemahnya. Penterjemahnya ini faham benar tentang Injil dan bahasa Arab gitu. Diterjemahkan. Waktu diterjemahkan menangis. Dan tak menangisnya dia ini menandakan tersentuh imannya untuk masuk Islam. Allah ceritakan tentang menangisnya ya Najasyi ini dengan pendeta-pendeta waktu dengar ayat-ayat ini. Itu dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 83 sama 84. Tentang menangisnya Najasyi. Dan ini pentingnya saya bahas kalau anda masih ingat di awal pertemuan sirah. Salah satu manfaat paling besar belajar sirah adalah kita mengetahui sabab nuzul ayat. Jadi kita jadi faham nih, ayat ini turun kepada siapa. Kalau anda tidak belajar sirah, anda tidak tahu siapa penurut, kepada siapa ayat ini dibahas. Siapa yang jadi target gitu ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dab'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin." Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ayat 84, Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Setelah mendengarkan ayat tersebut ya, Najasyi lalu mengambil sepotong kayu kecil dan berkata, Allahu Akbar, demi Allah sungguh Isa alaihissalam tidak melampaui apa yang telah kalian sampaikan ini. Jadi seperti yang kalian sampaikan sama dengan ini. Tidak bisa tidak melampaui kayu yang saya pegang. Artinya sama dengan ini. Perkataan Najasyi ini disebabkan karena pengetahuannya tentang apa yang dia tahu tentang agama Nasrani dan perselisihan tentang Nabi Isa alaihissalam, gitu kan? Dan waktu itu masih ada pemahaman memang seperti pemahaman Islam. Ya kalau sekarang mungkin kurang lebih seperti Injil Barnabas yang sudah banyak dihapus dan sengaja dimusnahkan oleh pihak gereja agar tidak sampai kepada tangan orang Nasrani, karena Injil Barnabas menjelaskan ada nabi setelah ya Isa namanya Muhammad, gitu kan? Dan juga Injil Barnabas menjelaskan kepada seluruh umat Nasrani sebenarnya. Dan saya dulu punya terjemahan bahasa Indonesia, itu ada. Tapi saya sarankan anda nggak usah beli, gitu kan? Jadi anda baca Quran aja, jangan baca Injil. Itu menjelaskan bahwasanya isinya adalah memang ada Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan Isa bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan perlu juga anda tahu sedikit histori tentang Injil itu disusun 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Isa belum mati ya. Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Sekarang diangkat oleh Allah di atas langit. Dan akan diturunkan nanti pada akhir zaman, meninggal nanti sebelum ya hari kiamat. Pada saat membunuh setelah membunuh Dajjal dan matinya Ya'juj Ma'juj. Itu ada bahasan sendiri tentunya. Jadi memang Isa alaihissalam masih ada, masih hidup. Allah SWT mengangkatnya, kata Allah, barrafa'allahu ilaih. Tapi Allah mengangkatnya di atas langit, gitu kan. Baik, mendengar pernyataan Najasyi tadi, maka para pendeta serentak marah semua dan berkata kepada Najasyi, bagaimana bisa anda berkata bahwasanya Isa bukan anak Allah?
Najasyi menjawab, sungguh saya lebih tahu dari kalian, karena saya juga pendeta. Dan kalian wahai muslimin, kalian aman di wilayah kekuasaan saya, dan tidak akan ada yang boleh mengganggu kalian. Lalu Najasyi memberikan muslimin tempat di pesisir sungai Nil, agar jauh dari gangguan dan mereka bisa beribadah dengan tenang. Kejadian ini membuat keributan antara Najasyi dengan para pendeta. Sementara itu terjadi, Najasyi diam-diam mempelajari Islam dari Ja'far radhiyallahu anhu dan akhirnya memeluk Islam. Tetapi karena permasalahan sudah memulai membesar pada saat itu, maka Najasyi mengumpulkan semua pendeta lalu bertanya pada mereka, ada apa dengan kalian? Mereka berkata, Anda telah keluar dari agama Nasrani dan perkataan buruk tentang Isa, mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Kata Najasyi, waktu itu kebetulan Najasyi mengambil lembaran-lembaran Quran dari kulit unta, dari Ja'far, waktu sudah masuk Islam ya. Lalu dia letakkan di bawah bajunya, di dadanya. Lalu karena sudah mulai ribut antara Najasyi dengan pendeta-pendeta, dianggap Najasyi ini sudah masuk Islam. Benar-benar masuk Islam, tapi dia nggak bisa waktu itu iklankan. Ya, dia masih makan perang, ribut nanti kerajaan. Maka dia tanya, pendeta-pendeta dikumpulin, kalian bilang apa? Kamu sudah murtad, kata pendeta-pendeta itu. Lalu kata Najasyi, apa yang kalian maksudkan? Gitu. Kata para pendeta, ya, kata si Najasyi, kalian berpendapat apa tentang Isa? Kata ya pendeta-pendeta, kami yakin Isa adalah anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya, tadi kan ada lembaran Quran. Lalu dia mengatakan, dan saya pun berada atas keyakinan ini. Maksudnya Qurannya yang di dadanya, bukan keyakinan itu. Ya, para pendeta menyangka, oh berarti kalau begitu dia memang tetap mengatakan Isa anak Tuhan. Karena waktu itu sudah berkecamuk kecamuk di istananya ya. Kata Najasyi, saya pun berada dalam keyakinan ini sambil memegang Al-Quran di dadanya yang tertutup dengan bajunya. Mendengar pernyataan Najasyi, maka sebagian besar pendeta lalu merasa lega dan berkata ia tidak berubah. Tetapi ada di antara mereka yang tidak yakin, termasuk salah satu dari kerabatnya. Maka orang yang ragu tadi mengumpulkan beberapa pendeta yang lain, lalu mengajak mereka memberontak dari Najasyi agar menggulingkan dari kursi kerajanya. Najasyi pun akhirnya berhadapan peperangan dengan kerabatnya tadi itu. Saat peperangan terjadi, kaum muslimin tidak bisa menyaksikan karena berada di pinggir sungai Nil. Lalu mereka bermusyawarah, siapakah yang mau menjadi relawan untuk melihat peperangan lalu menyampaikan hasilnya. Karena kalau Najasyi kalah, berarti umat Islam harus segera kembali ke Mekah. Karena kalau tidak, maka mereka akan dibunuh oleh raja yang baru gitu kan. Maka salah satu tokoh yang terkenal dan pemberani dari umat Islam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ini yang saya katakan tadi, satu orang ini dinilai 1000 oleh Umar radhiyallahu anhu, kan 1000 kekuatan personil. Kata Zubair, saya akan menyeberang. Lalu Zubair pun menyeberangi sungai Nil, berenang sampai tiba di seberang. Kan jauh itu, dia nyebrang ke sana. Lalu Zubair pun pada saat menyaksikan peperangan dan melihat Najasyi menang, dia mengatakan Najasyi sudah menang. Namun demi menjaga stabilitas kerajaannya, Najasyi akhirnya terpaksa mengeluarkan peraturan agar muslimin tidak menyebarkan agamanya di Habasyah dan tetap boleh di sana. Dan ini rahasia kenapa Islam tidak menyebar di Habasyah, karena fitnah yang besar dikhawatirkan terjadi, gitu kan. Nah, saat Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW sempat menyolati sholat ghaib. Dan ini sebuah pelajaran besar juga, bahwasanya sholat ghaib itu hanya dikerjakan kalau orang yang sedang mau disolati tidak ada orang Islam yang mensolatinya. Kalau sudah ada yang solati, nggak usah sholat lagi. Itu malah melanggar sunnah. Ada bahkan setiap masjid orang tuanya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur disolati lagi. Ini melanggar sunnah. Tidak pernah Nabi SAW mensolati siapapun sahabat yang sudah disolati oleh teman-temannya. Seperti ada sahabat yang mati di medan perang, itu kan, di Mu'tah, perang di peperangan lah ya, di lokasi-lokasi perjalanan perniagaan. Sahabat-sahabat yang mati tidak disolati ghaib oleh Nabi SAW di Madinah. Yang disolati ghaib satu-satunya dalam riwayat hanya Najasyi. Karena Najasyi sendiri Muslim, tidak ada orang lain bersama dia di sana. Ya, dan muslimin waktu itu tidak bisa buat apa-apa gitu kan, karena akan ribut di Ethiopia kalau itu terjadi gitu. Jadi ini juga pelajaran yang paling besar atau yang besar yang bisa kita ambil. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian tolong dimengerti, kembalilah kepada wahyu yang benar, maka insya Allah kita tidak akan salah gitu kan, kita tidak akan keliru. Ini pelajaran kurang lebih yang kita bisa ambil, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf hari ini saya ambil sedikit waktunya lebih lama. Masih saya buka pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Bahwa kita sedang jepit aja, kita harus minta sama Allah langsung. Bagaimana kalau saat ini sudah keren kan mengenai kalung-kalung yang berbuat dari
magic itu dari batu-batu permata untuk kesehatan, Pak. Baik kalung, gelang maupun cincin. Terus bagaimana kehidupan itu orang yang tersebut dalam keadaan sholat? Mohon penjelasan. Iya. Jadi pertanyaan berhubungan tentang masalah jin tadi atau menggantungkan nasib dengan benda-benda. Bagaimana hukumnya dengan orang sekarang yang ada menggunakan kalung-kalung dari batu yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit, atau gelang atau cincin dan seterusnya, dan bagaimana hukum sholat mereka. Jadi saya sering jawab pertanyaan ini di banyak pengajian yang tanya ya. Kalau seandainya batu yang digunakan itu memang benar terbukti secara ilmiah berpengaruh kepada penyakit yang jadi target, ya kayak itu ulama mengatakan tidak masalah. Seperti orang minum obat, seperti orang kalau bekam, seperti orang kalau kai meletakkan besi panas di tubuh, kan gitu. Itu sama saja meletakkan sesuatu di tubuh, kan gitu. Dari luar secara eksternal ya. Kalau itu memang bisa menyembuhkan penyakit maka tidak masuk dalam perbuatan syirik. Tapi kalau seandainya tidak ada, cuman tebak-tebakan saja. Yang saya tangkap dari sebagian teman-teman kita pada saat pakai itu saya tanya, ini sudah terbukti secara ilmiah tuh? Enggak tahu Ustaz. Cuman isunya begitu, bahwa saya bisa melancarkan darah, ya, bisa menyembuhkan penyakit. Maka kalau tidak jelas tidak boleh. Kalau tidak jelas tidak boleh. Dan saya sarankan, Allahu a'lam, kita kembali kepada pengobatan nabawiyah. Nggak usah gantungkan benda-benda ini, khawatirnya nanti memang benda ini nggak ada gunanya. Hanya tamimah atau jimat yang sudah dikemas secara baik, gitu kan? Seperti sekarang banyak dukun-dukun tidak serem lagi seperti dulu. Sekarang kan sudah ganteng-ganteng, saya bilang gitu. Ya. Jadi bohong itu kalau ada orang di TV, ini tolong digaris bawah ya, ditepuk tidur tidak pakai jin. Dengar dari saya itu bohong, pakai jin itu. Nggak ada ceritanya orang ditepuk tidur bisa buat apa yang dia mau kemudian tidak pakai jin, itu tidak benar. Semua itu tidak benar. Jadi itu termasuk bagian daripada sihir. Tapi penyihir-penyihir sekarang ini sudah dikemas jadi bagus gitu loh. Ya, sama tadi dengan alat-alat ini. Jangan sampai dia adalah tamimah, karena kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung benda di tubuhnya dan dia yakin bisa memberikan satu manfaat, kan gitu, atau menyelamatkan dari madarat, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Nah sekali lagi, kalau memang anda pastikan itu bisa menyembuhkan penyakit terbukti secara ilmiah, memang benar itu pengobatannya gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, anda belum tahu dan ini butuh memang penelitian yang sangat besar, maka jauhi. Maka jauhi saja. Biasanya sugesti itu yang besar. Kalau ada yang bilang saya pakai memang saya rasa lebih enak Ustaz, itu sugesti biasanya. Sama halnya kalau anda sakit, anda bilang saya kalau minum obat ini saya sembuh, sugestinya. Ini pada saat dia minum membantu lebih cepat darah putihnya untuk membantu penyembuhan penyakit, gitu kan? Jadi pada saat dia minum obat dia ragu ini benar nggak ya, bisa nyembuhin nggak? Maka itu mungkin akan memperlambat kerja daripada darah putihnya itu. Allahu a'lam. Itu jadi lebih aman dijauhi. Kalau masalah dia sholat bagaimana, sama kembali kepada hukum tadi. Kalau itu benar cuma bisa menyembuhkan penyakit tidak apa-apa. Tapi kalau itu sudah syirik jelas tidak boleh. Tidak akan bersatu antara kemusyrikan dengan ibadah. Ya tidak bisa sama sekali bersatu antara kemusyrikan dengan ibadah. Seperti misalnya ada orang yang sholat tapi menghadap kuburan, tidak bisa ketemu. Ya. Itu menggunakan jimat di badannya dengan dia sholat, maka tidak bisa ketemu kemusyrikan dengan ibadah. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya sebentar Bu ya, saya kasih dua dulu laki-laki, habis itu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, ini sebenarnya maaf, tapi bagi saya pribadi juga itu mengesahkan. Jadi saya menerima SMS yang isinya amanat dari guru besar dari Jombang. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kana minal mursalin. Jadi surat Yasin yang 2 sampai 4. Nah di sini dia menuliskan ya yang sampaikan itu, kirim potongan ayat surat Yasin ini minimal 13 orang. Insya Allah 2 jam kemudian kamu akan Tenang dulu, tenang ya. Dan mendapat kebahagiaan demi Allah, dan juga dihapus dan jangan dihapus sebelum sebar. Kita berbagi doa ke sesama muslim. Nah, yang menjadi keresahan saya Pak Ustaz ya, andai kata SMS ini bersebar kemana-mana, kan merusak akidah kita Pak Ustaz.
Saya minta penjelasan bagaimana kita nanti menyampaikan kepada yang menerima SMS. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak anggap tema ini keluar, pertanyaan keluar dari tema ya. Masih dalam tema insya Allah, karena tadi sempat kita bahas masalah jin dan penyihir dan seterusnya. Jadi pernah terjadi, kalau mungkin sebelum SMS ini ada SMS dulu kalau ada yang terima, ini dari penjaga kuburannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya dia lihat dalam mimpinya begini dan begitu, gitu kan? Bahwasanya orang Islam itu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, dan yang menyebarkan ini akan dapat kebahagiaan, yang tidak menyebarkan dapat musibah. Ternyata waktu di Saudi sedang menyebar SMS itu, dan sampai di Indonesia baru sekarang panas-panasnya, baru berapa waktu yang lalu ya. Di Saudi sudah berapa tahun yang lalu waktu Syekh Bin Baz rahimahullah masih hidup. Lalu Syekh Bin Baz ternyata memastikan, ditanyakan kepada semua pengubur, penjaga kuburan Nabi gitu, itu tidak ada. Jadi itu dikarang saja. Jadi penjaga kuburan Nabi belum pernah ada yang nyebarin itu, tidak ada yang pernah mengaku seperti itu, gitu kan? Tapi itu cuma disebarin. Dan ini banyak terjadi. Samalah dengan kasus SMS tadi. Dan bukan cuma itu, banyak sekali hadis yang bohong, hadis yang maudhu, berhubungan dengan bulan Rajab juga begitu kemarin. Kan gitu. Orang yang puasa pada hari pertama Rajab dapat fadilah begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari ketujuh begini, sampai 3 hari sebelum Rajab, habis Rajab dan seterusnya, itu berarti akan dapat pengampunan sekian banyak, ibadah 60 tahun dan seterusnya. Ini semua hadis yang maudhu, hadis yang bohong, tidak pernah Nabi SAW sampaikan. Dan dari ceramah ini saya ingatkan, insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kepada teman-teman kita yang menyebarkan ini, kan gitu. Saya katakan bertakwalah pada Allah, takut pada Allah, karena Anda akan dihisab oleh Allah tentang masalah ini. Anda menyebarkan satu hal yang bukan dari ajaran Allah, dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian orang amalkan, maka Anda siap konsekuensinya bertanggung jawab memperbaiki itu. Dan ini berbahaya sekali. Menyebarkan ajaran yang tidak benar mengatasnamakan Islam atau Al-Quran dan Sunnah atau Allah dan Rasulnya, maka ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Ajaran misalnya membaca 2 ayat dari surah Yasin dengan menyebutkan fadilah tertentu, harus bagi setiap muslim mengatakan memang atau mendapatkan referensi Rasulullah pernah contohkan. Kalau tidak, berarti Anda telah membuat sendiri ajaran itu dengan menunggangi Al-Quran. Ya, sebab Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir rahimahullah, belum meninggal dunia, ya, atau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua, yang putih, hitam, yang besar, yang kecil, gitu kan, yang halal, yang haram, semua dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka kita tidak butuh lagi. Jadi kalau Anda mau menghubungkan ayat Quran dengan fadilah tertentu, jangan dikarang-karang kecuali memang sudah ada penyampaian wahyunya. Karena ini berbahaya, bisa nyebar kemana-mana gitu kan, bisa nyebar kemana-mana. Jadi kalau Anda mau tanya, misalnya selanjutnya bagaimana kami menasihati mereka, ingatkan bertakwa kepada Allah. Hati-hati, salah menyebarkan ilmu, ya maka akan menjadi tanggung jawab pada hari kiamat, dan itu berat loh. Satu kali seorang dai salah ngomong, dan yang dengar dia, misalnya di majelis kita ini ada 200 orang misalnya, maka 200 orang ini punya keluarga minimal 10 orang atau temannya. Ini sudah kalau dikali 10 sudah 2000 orang. Bagaimana kalau ada yang, biasa kalau saya lagi ceramah, ada yang catat tuh hadis yang saya sebutin atau kisah yang saya sebutin, langsung pada saat itu disebar di BBM-nya dia, ke 1000 orang. Ada yang masukkan ke Facebook, ada yang masukkan ke Twitternya, ada yang ke BBM-nya dan seterusnya. Akhirnya jadi nyebar kemana beribu-ribu orang. Sampai saya pernah dapat SMS dari Aceh, Ustaz jazakallah khair, kami sudah dengarkan ceramahnya. Saya nggak pernah ke Aceh ceramah gitu kan, tapi sampai kemana-mana gitu. Nah ini berbahaya sekali. Maka harus bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menyebarkan hal-hal yang Anda tidak tahu ilmunya. Ini berbahaya. Dan kebanyakan terjadinya hal seperti ini tuh karena niatnya awalnya baik. Kan dia niatnya mau orang agar takut misalnya dengan azab neraka, atau mau orang termotivasi ibadah, tapi dia karang, dia nggak ngikutin wahyu, maka berbahaya. Ya, jadi saya ingatkan satu saja, bertakwalah pada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena ada tanggung jawab pada hari kiamat. Dan juga Imam Malik rahimahullah ditanya 37 pertanyaan, itu beliau cuma jawab ya 17 saja. Sisanya beliau tidak jawab 20 pertanyaan. Lalu ditanya oleh orang yang bertanya, kenapa Anda tidak jawab hai Imam? Kata dia apa? Saya khawatir kalau saya jawab sesuatu yang saya tidak punya ilmunya, maka Anda nanti akan tuntut saya pada hari kiamat di depan Allah, mengatakan mengajarkan hal-hal yang saya tidak punya ilmunya, Ya, jadi ini bertakwa pada Allah SWT, jangan sampai Anda menyebarkan yang tidak ada ya ilmu Anda. Baik.
Ibu-ibu, silakan. Yang baju merah silakan. Assalamualaikum. Baik. Kalau kita mau rincikan surah apa yang membuat jin takut dari manusia, dan kayaknya tadi ibu yang bertanya ini semangat sekali mau ngusir setan ini ya. Ya. Baik. Sebenarnya ada memang, bukan tidak ada, dan itu yang dikenal dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Tentu panjang kalau kita mau jelaskan sini, tapi sudah banyak buku yang dijual, ya. Mungkin saya sarankan ibu yang bertanya dan yang lainnya juga bisa beli buku tentang ruqyah diterbitkan oleh kalau tidak salah Pustaka Ibnu Umar, ya, kecil bukunya, itu tentang ruqyah. Kalau tidak salah harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 rupiah mungkin. Itu memang khusus untuk ayat-ayat dan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan untuk meruqyah orang. Meruqyah orang. Di antaranya ada dari surah Al-Baqarah, ada diambil dari surah Al-Imran, dari surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dari surah Jin tadi yang kita baca, gitu kan. Itu banyak sekali potongan-potongan ayat yang dibaca. Juga masuk di antaranya adalah ayat kursi. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semua itu boleh dibaca. Tapi kalau yang ibu mau lebih ringkas, lebih gampang adalah selain ayat-ayat ini kan baca di ruqyah. Kalau orang sudah kena jinnya, udah masuk ke tubuhnya, atau malah dia kena sihir. Ada beberapa kiat untuk mengusir setan. Yang pertama adalah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinannya yang penting, tidak berbuat syirik. Kapan orang tidak syirik dan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla kental, serta dia betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan, maka insya Allah syaitan akan lari dari dia. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kisah bahwa dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia akan cari lembah lain. Kata ulama hadis, ini ada dua makna. Pertama, makna adalah fadilahnya Umar, khusus untuk Umar saja nih, yang lain tidak. Tapi yang kedua mengatakan tidak. Kita ambil pelajaran, kenapa Umar yang disebutkan sebagai sampelnya? Karena Umar ternyata salah satu sifat yang kentalnya adalah dia kalau yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan, dan tidak main-main meninggalkan yang haram gitu. Bahkan Umar mengatur saf pada saat mengatakan istau, luruskanlah, itu beliau menggaris saf itu dengan pedang gitu. Jadi memang sangat tegas dengan yang diperintahin, dan memang sangat menikmatin yang halal gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak membaca apa yang Nabi SAW anjurkan untuk mengusir syaitan. Di antaranya ayat kursi yang paling kental, ayat kursi. Karena kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu Abu Hurairah didatangi oleh orang yang mau mencuri selama 3 malam berturut-turut di Baitul Mal. Yang pertama datang, malam pertama dia mencuri, ditangkap, dilepasin. Nabi SAW mengatakan, apa yang dilakukan oleh tadi malam tamu wahai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan miskin, saya lepasin. Kata Nabi SAW, dia bohong, dia akan datang besok malam. Kembali lagi besok malam, ditangkap lagi Abu Hurairah, dia minta maaf lagi, dilepasin lagi. Nabi tanya lagi di subuh, apa yang tamumu kerjakan tadi malam? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia minta maaf, dia dilepas. Janji tidak akan datang. Lalu kata Nabi SAW, dia akan balik lagi. Malam ketiga dia balik lagi, ditangkap Abu Hurairah mau mencuri lagi di Baitul Mal. Lalu kata Abu Hurairah, saya tidak akan lepaskan kamu. Kata orang itu, lepaskan saya dan saya akan ajarkan kepadamu ayat Al-Quran yang kalau kau baca syaitan tidak akan berani mendekatimu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, apakah itu? Kata orang itu, ayat kursi. Lalu Abu Hurairah lepasin. Subuh ketemu dengan Nabi SAW, Nabi mengatakan, apa yang tamu kamu kerjakan tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya lepasin gara-gara dia bilang, saya ajarkan kepada kamu ayat Quran, kalau kau baca syaitan tidak akan dekati kamu. Apa itu kata Nabi? Kata Abu Hurairah, ayat kursi. Kata Nabi SAW, ketahuilah yang telah datang selama 3 malam mau mencuri makananmu adalah syaitan, dan dia sering membohongi manusia. Tapi apa yang dia sampaikan kepada kamu tentang ayat kursi benar. Itu yang disampaikan adalah benar. Jadi baca ayat kursi. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebagaimana sudah dijelaskan dalam banyak riwayat gitu kan. Di antaranya surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mengusir jin dan manusia, mengganggu hati manusia. Gitu kan? Ini. Kemudian termasuk juga hal-hal yang kecil seperti misalnya masuk ke dalam rumah dengan memberi salam.
Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia memberikan salam, baik untuk keluarganya atau diri dia sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapin ya. Karena Assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, lengkapin, biasakan itu. Siapa yang membaca salam pada saat masuk ke rumahnya, maka setan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Nah, jadi tidak ada tempat, tidak bisa masuk ke dalam rumah kita dengan salam saja. Makanya biasa syaitan itu malas membuat kita salam karena dia tahu itu dia tertutup, nggak bisa masuk. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya. Jadi tidak seperti sinetron atau film kita ya, syaitan tembus pintu, itu nggak benar. Oh iya, ini sekalian kita bantah karena memang hadis mengatakan, Nabi SAW mengatakan syaitan tidak bisa menembus atau membuka pintu yang tidak ditutup oleh pemilik rumahnya, dan syaitan juga tidak akan bisa membalik lagi piring yang telah ditutup oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa, dia nggak bisa buat apa-apa, dia cuma menggoda saja, gitu kan? Makanya dia cuma ikut kalau kita lagi makan. Caranya gimana? Kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, dan kalau dia makan dia membaca Bismillah, maka syaitan tadi bicara lagi sama teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada makan malam untuk kalian. Makanya kita harus baca Bismillah dan keluarkan suara ya. Ini saya mau minum, Bismillah. Karena biasa syaitan bisikin kita itu seakan-akan sudah baca padahal belum. Dan itu cara dia untuk mencuri itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang lupa membaca Bismillah di awal makan dan minumnya, sebaiknya dia membaca pada saat dia ingat. Dia mengatakan Bismillahi awwalihi wa akhiri. Bismillah di pertamai dan akhirnya. Maka syaitan yang ikut makan sama minum sama dia tadi akan memuntahkan makanan dan minuman itu. Jadi kita membuatnya muntah, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Nah, ini beberapa kiat-kiat untuk menjauhkan diri syaitan atau bahkan menghadang apa yang sedang menggoda kita. Sama juga termasuk dalamnya adalah memperbanyak isti'adzah. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ingat ya, syaitan itu jumlahnya miliaran. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi sepupunya datang, kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pamannya datang. Nanti sebentar istrinya datang, mungkin anaknya datang, ganggu kita. Jadi jangan bilang, kenapa saya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu saya masih tergoda ya? Ya memang, karena akan datang yang lain, maka jangan berhenti isti'adzah, gitu kan? Makanya pernah ada dua orang sahabat lagi bertengkar sampai muka mereka merah, jadi ketakutan, saking marahnya emosinya. Lalu kata Nabi SAW, saya tahu kalimat yang kalau mereka berdua ucapkan maka akan hilang marah dari mereka. Lalu ada sahabat di sebelah Nabi berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Saya menjauhkan diri dengan nama Tuhan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, gitu kan? Lalu sahabat ini pergi kepada sahabat yang lagi bertengkar tadi mengatakan, Rasulullah berkata begini, tapi dia lagi marah, dia mengatakan pergilah, ya gitu. Dia malah marah, dia tidak mau dengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan gitu. Tapi yang membaca a'udzubillahi adalah mengusir syaitan, dan tidak cukup dengan sekali tentunya. Kita lagi mengaji baca isti'adzah, di tengah mengaji tiba-tiba ngantuk, a'udzubillahi lagi, berarti ada lagi tuh yang goda. Pokoknya selama anda sedang ibadah atau berbuat baik terganggu, itu syaitan, isti'adzah langsung. Kan gitu, langsung isti'adzah. Ini diantaranya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga jauhi tempat-tempat, fasilitas yang bisa membuat kita tergoda oleh syaitan. Ya, karena semua fasilitas akan membuat mudah syaitan untuk menggoda kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sarankan sekali lagi, mungkin kena panjang ayat-ayatnya, tapi tadi ada beberapa sampel yang saya kasih, bisa beli buku tentang ruqyah. Ya, di antaranya terbitan tadi Ibnu Umar itu. Yang lain lagi ibu-ibu? Karena jauh jadi tolong dikerasin suaranya ya, saya nggak dengar. Atau kalau enggak tulis di kertas. Ya. Ya, sama sekali tidak benar Bu. Jadi ini riwayat yang berbahaya sekali ya. Riwayat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dan terima kasih Zakillah Khair telah bertanya ini. Jadi ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abu Talib waktu mau meninggal, sempat Nabi Muhammad SAW menjilati seluruh tubuhnya Abu Talib kecuali kakinya. Ini sama sekali tidak benar. Tidak pernah ada riwayat Nabi SAW menjilati badan siapapun. Enggak orang tuanya, enggak pamannya, enggak istrinya, enggak anaknya. Ya, sampai waktu anak-anaknya meninggal, Ibrahim, Qasim, Abdullah, riwayat sahih cuma mengatakan Nabi SAW merasa sedih cukup.
dan akhirnya memakamkan mereka. Jadi ini sama sekali tidak ada riwayat berhubungan dengan masalah itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana menasehatin teman-teman yang tidak mau sholat di masjid yang ada tulisan-tulisan, mungkin seperti inilah ya, kan kaligrafi. Jadi kalau seandainya memang sesuatu yang tertulis itu hal yang dilarang dalam agama, seperti misalnya tulisan-tulisan kalimat yang tidak jelas, gitu kan? Memang dasarnya masjid itu lebih baik tanpa tulisan. Dasarnya memang begitu. Dari zaman Nabi SAW itu termasuk dianjurkan agar tidak ada tulisan-tulisan apa-apa. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah umatku akan memperhias atau memperindah masjid-masjid mereka. Artinya dengan hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Boleh masjid itu rapi dan bersih, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Di antaranya kadang-kadang ada gambar orang, patung, atau misalnya tulisan kaligrafi tapi menyerupai manusia dan seterusnya. Atau menyerupai tadi orang-orang yang lebih mengembangkan mengatakan bentuknya seperti bintang, sehingga bintang itu menyerupai benderanya orang Israel gitu kan, dan seterusnya. Baik, ini kita rincikan. Kalau seandainya saya katakan tadi sesuatu lebih aman masjid yang tidak ada tulisan sama sekali. Tapi kalaupun ada dan sifatnya adalah ayat-ayat Al-Quran, seperti terjadi di Masjid Nabawi kan gitu. Masjid Nabawi itu cukup banyak tulisan-tulisan ayat Quran gitu kan. Dan itu para ulama di sana ya, mereka membahas dengan cara seperti ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau tulisan-tulisan itu sifatnya tidak sampai mengganggu musolli gitu, tentu lebih aman tidak ada. Tapi kalau sudah ada tidak mengganggu musolli, dan yang ada itu bukan kata-kata yang mengandung kemusyrikan, bukan kata-kata yang umum saja, misalnya cuma nasihat para ulama misalnya, itu tidak boleh. Tapi kapan dia tulis dengan ayat Al-Quran, maka tidak apa-apa sholat di dalamnya. Tidak apa-apa sholat di dalamnya. Itu yang diketahui, itu sudah umum disampaikan oleh para ulama. Sampai di Masjid Nabawi, saya kemarin waktu umroh kurang lebih 3 minggu yang lalu, ada seseorang yang bertanya di satu majelis syekh gitu, saya pas hadir antara maghrib isya, lalu ditanya, "Syekh, apa hukumnya menulis nama di masjid?" Biasanya itu namanya Allah terus Muhammad sebelahnya. Bahkan di Masjid Nabawi itu ada, kalau Anda lihat di tempat yang terbuka itu ada payungnya itu ada tertulis Allah Muhammad, terus di sebelah kiri ada Abu Bakar, ada Umar, sejajar semua dengan Allah itu, gitu kan? Lalu ditanyalah syekh ini, kata syekh, sebenarnya tidak layak memang menulis di masjid walaupun namanya Allah. Semestinya begitu. Jadi nggak perlu, begitu sudah bentuk masjid, sudah ada kubahnya, sudah ditahu masjid, sudah selesai. Tanpa nama Allah pun orang tahu ini rumahnya Allah gitu kan. Jadi Allah tidak butuh cap di masjid itu sebenarnya. Begitu bahasa sederhananya. Tetapi kalaupun sampai ada, maka juga tidak perlu menulis nama-nama orang selain Allah Azza wa Jalla. Seperti menulis nama sahabat misalnya, menulis nama pemilik masjidnya dalam masjid ya. Dalam masjid ini beda kalau di luar, kayak misalnya tanda tangannya dia kena mewakafkan tanah, itu mungkin masih umum. Tapi kalau di dalam itu yang masih jadi bahasan gitu. Jadi kalau saya sarankan, Allahu a'lam, kalau Anda mendapatkan masjid yang Anda rasa lebih nyaman, lebih tidak ada tulisan, silahkan. Tapi kalau ada pun dan sifatnya memang tidak mengganggu, yang isinya adalah ayat-ayat Quran seperti terjadi di Masjid Nabawi, misalnya kan, itu yang umum dibahas karena memang di depan itu Anda lihat semua tulisan di Masjid Nabawi itu. Bahkan ini masjid kita masih di atas, kalau Masjid Nabawi itu agak pendek malah. Ya kalau kita berdiri di saf pertama itu mungkin di daratan kepala saya ini sudah ada tulisan di situ, kan gitu. Tapi itu karena masih dianggap tidak mengganggu musolli, karena tidak lihat ke arah situ pada saat sholat, maka mereka masih membolehkan. Sebenarnya bukan membolehkan secara umum berarti boleh semua masjid buat itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur, mereka masih mengatakan boleh sholat di situ. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Sudah lagi? Ya, sudah. Saya baca tulisannya ya. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Baik Pak Ustadz, tentang Isa anak Allah, apa yang diuraikan Pak Ustadz di surah Maryam tadi, apakah tidak dibahas di Roma atau di Vatikan? Maksudnya adalah ahli tafsir orang Kristen itu sendiri. Tidak, mereka nggak bahas itu. Mereka tetap mengatakan, berprinsip seperti pendeta-pendetanya tadi Habasya, Ethiopia itu, tetap mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan ini perlu juga saya luruskan begini. Kemarin waktu saya sampaikan di Kalibata di masjid itu ceramah tentang ahli kitab.
Dan saya mengatakan menekankan ahli kitab akan ada sampai hari kiamat. Siapapun yang mengaku pengikut Musa, ya, dari mulai Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai hari kiamat mengaku pengikut Musa maka dikatakan Yahudi. Yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani dan tetap ahli kitab. Kenapa saya katakan ini? Karena memang dalil menunjukkan itu. Prinsip tentang kalimat Nasrani Trinitas, ya, adanya Trinitas itu Tuhan, Bapa, Ibu dan Bapak, Ibu dan Anak, gitu kan? Trinitas ini sudah ada dari zaman Nabi SAW, bahkan sebelumnya. Makanya turun ayat Al-Quran dalam surah Maryam, dalam surah Al-Imran kalau nggak salah bunyinya itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir siapapun yang mengatakan Trinitas. Allah itu masih ada sangkut pautnya dengan ibu dan anak, tadi Trinitas itu. Maka telah kafir orang yang meyakini seperti ini. Jadi keyakinan mereka sudah ada sebenarnya, gitu kan? Tapi mereka tidak menanamkan itu. Ya, saya katakan tadi juga ada sebuah histori yang perlu Anda tahu. Waktu itu saya dapatkan kalau tidak salah dalam kisah Injil Barnabas sendiri, di dalamnya itu dijelaskan tentang masalah 600 tahun setelah Isa diangkat itu baru ada tulisan Injil, dan Injil pun waktu itu jumlahnya 600-an. 600 Injil, dan itu terus berjalan sampai sekian tahun, ya. Itu kemudian ada beberapa pendeta pada saat itu di zaman kerajaan Kaisar Romawi itu yang menguasai kerajaan, ya, yang menguasai kerajaan. Jadi raja pun di bawah pendeta. Dan akhirnya mereka ini mengeluarkan sebuah instruksi bahwasanya semua Injil, terutama di akhir-akhir waktu ini, ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, itu semua Injil yang masih menyebutkan nama Ahmad atau Muhammad dibakar. Jadi yang tertinggal sekarang Injil itu di muka bumi ini cuma ada 4 yang umum dipakai oleh orang Nasrani. Apapun sektenya memakai 4 Injil ini, nggak lebih dari itu. Dan ini semua sudah direvisi. Makanya kan ada revisi Injil tiap tahun tuh. Ya, beda dengan kita Al-Quran, alhamdulillah tidak ada revisi, gitu kan? Ya, ini direvisi, diperbaikin sesuai dengan pendapat yang diinginkan. Jadi ayatnya bisa diubah-ubah. Nah, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya ruhban, ya, pendeta-pendeta itu mereka memperjualkan ayat-ayat Allah dengan nilai yang murah, Jadi bisa disesuai dengan keinginan lah. Ya, rajanya mau apa diubah ayatnya, gitu kan? Kalau kita tidak bisa seperti itu. Jadi memang berbeda, mereka tidak menjelaskan sama sekali. Enggak di Vatikan atau enggak di tempat lain, ya, mereka tidak jelaskan. Tapi pendeta-pendeta mereka kalau yang benar-benar mempelajari Injil dan tahu sumbernya, mereka tahu benar tentang kebenaran ini. Mereka sangat tahu. Cuma mereka kadang-kadang ada juga yang takut masuk Islam, takut dibunuh, nanti ada yang takut masuk Islam, akhirnya hilang jabatannya, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga tidak penting bagi kita, ya. Ini bagi saya tidak penting. Jadi saya ingin titik beratkan juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Tadi yang kita bahas tentang masalah jin, alam jin itu adalah informasi. Kalau kita bahas juga tentang nabi-nabi sebelum kita, kisah Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi itu juga adalah kisah, gitu kan? Adanya Injil, adanya Taurat, adanya tadi Zakaria, Yahya, Maryam, itu adalah kisah yang kita dianjurkan untuk mengambil ibrah, pelajaran darinya. Tapi bukan kita disuruh untuk mendalami ke dalam. Seperti misalnya tadi saya katakan jin itu kita perlu tahu di mana tinggalnya, bagaimana posternya, ya, bagaimana pernikahan mereka, semua itu tidak diperlukan dalam Islam. Cukup kita tahu ada jin. Kita tidak dianjurkan untuk mencari tahu di mana kuburannya Nabi Hud, Nabi Syuaib, ya, bagaimana dulu poster tubuhnya, bagaimana wajahnya sehingga dikarang-karang, digambar-gambar. Ini semua juga tidak pernah ada anjurannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh menggambarkan muka-muka, ya, para orang-orang soleh yang diceritakan oleh Nabi SAW seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah orang-orang itu. Nabi SAW tidak pernah mengatakan wajahnya mereka seperti ini, enggak. Ada kisah begini, ambil pelajaran darinya. Jadi kita mengambil ibrah, gitu kan? Kisah tentang Nasrani, ya, adanya Injil. Tadi saya katakan Injil Barnabas, kita tidak perlu repot-repot untuk mempelajarinya. Karena kita masih punya Al-Quran. Al-Quran aja masih susah kita bacanya, gitu kan? Hafal aja masih karang. Ada di antara kita 30 tahun sholat cuma inna ataina wal asri terus, kan, gitu. Masih belum tambah hafalan, kemudian mau baca Injil nggak bisa, nggak bakal nyambung, nggak usah, gitu kan? Ada ahlinya sendiri. Kalau sudah sampai pada tingkat para ulama dan mereka butuh untuk membacanya, untuk mengadakan perbandingan mungkin, itu pun tidak ada pahalanya. Ya, Anda perlu tahu, ya, tidak ada pahalanya membaca Injil, beda dengan baca Al-Quran, kan gitu. Karena memang kita tidak anjurin baca.
Kita cuma wajib mengimani dan Nabi namanya Nabi Isa, tapi tidak wajib mengikuti lagi syariatnya, termasuk membaca Injilnya. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan risalah yang telah datang kepadanya atau Al-Quran yang telah diturunkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita tutup dengan kafatul majlis. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan isi dengan kisah Isra dan Mi'raj dan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih mudahkan sebelum Ramadan barangkali ya. Atau tidak ya? Sebelum Ramadan ya? Enggak, kan itu Ramadan tanggal 7 ya. Berarti sudah enggak keburu ya. Ini pertemuan terakhir saya dengan saya ya. Saya Ramadan lagi umrah. Ya, saya Ramadan umrah. Berarti kalau begitu ketemunya habis Idul Fitri, lanjutin Isra Mi'raj. Insya Allah masih panjang umur. Biasanya kalau makin penasaran makin bagus tuh. Jadi rajin hadir nanti. Baik. Insya Allah masih bisa hadir di pengajian saya yang lain, cukup banyak, tidak harus ikat diri di Al Ihsan saja gitu kan, masih bisa di Al Azhar. Kemudian saya ada jadwal di website, bisa dilihat, saya sudah kasih website itu hari, kan di Al Azhar itu ada. Kalau ibu-ibu juga yang mau hadir di Kemang, bukan Kemang Pratama ya, tapi di Kemang Jakarta Selatan, itu setiap hari Senin saya ada kelas hadis di situ. Itu dari pagi jam 9 pagi sampai sampai duhur, jadi 2 jam 3 jam itu bedah hadis saja. Itu Anda boleh hadir di sana, silakan, terbuka bagi ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tidak ya, itu kena kelas ibu-ibu. Kemudian siangnya lanjut lagi di dekat situ juga jam 1 sampai jam 3 sore. Baru malamnya saya ke Al-Azhar Maghrib Isya. Kemudian kalau hari Selasanya itu juga masih nyebar, tapi kalau Anda ada sempat waktu, itu bisa hadir di Masjid Baitul Ihsan di Bank Indonesia di Tamrin. Itu kita bahas juga hadis di situ antara Maghrib Isya, tema setelah Isya sampai jam 9 malam tanya jawab. Itu Masya Allah tuh yang hadir bisa sampai 1000 orang tuh. Dan itu. Jadi Anda boleh hadir di sana, silahkan. Kita bahas juga masalah hadis di situ. Kalau hari Rabu sekitar dekat saya ya, di Jakarta Timur sana, di Kampung Melayu kan, itu ada beberapa tempat, ada 2 masjid yang saya di situ, di Al-Fatih dengan Masjid Istiqamah. Dan kalau hari Kamis itu saya ada di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Kalau hari Jumat umumnya cuma khutbah Jumat. Kalau Sabtu, Ahad seperti ini, ada Ahad kadang-kadang kuliah duha. Kalau hari Sabtu memang waktu untuk keluarga saya, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa hadir lagi di kajian saya, dan insya Allah mungkin teman-teman yang upload sirah ini juga akan coba mengangkat tema-tema ceramah yang lain. Anda boleh download gratis insya Allah di situ kan, jadi tidak ada biaya sama sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.